Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NPM 2310100355. Baiklah, saya akan membuat video tentang sistem hukum dan peraturan perundang-undangan. Mengenai sistem hukum dan peraturan perundang-undangan, sebuah materi penting dalam mata kuliah ini dan ilmu perundang-undangan. Pembahasan akan dibuat sangat lengkap, yang di dalamnya ada konsep sistem hukum, sumber hukum, karakter hukum Indonesia, struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan regulasi, tahapan penyusunan UU, fungsi hierarki hukum, serta contoh kasus pelanggaran hierarki. Apa itu sistem hukum? Sistem hukum adalah suatu kesatuan unsur yang saling berkaitan untuk menjalankan perintah dan larangan hukum dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Istilah sistem hukum menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan aturan, tetapi sebuah mekanisme yang terstruktur. Dalam teori Lawrence Friedman, sistem hukum terdiri dari 3 komponen, yaitu 1. Substansi hukum. Ini adalah aturan hukum, termasuk yang ada di dalamnya itu ada undang-undang, peraturan daerah, kebijakan pemerintah, jurisprudensi, hingga nilai-nilai yang menjadi dasar aturan. Substansi hukum menentukan apakah hukum tersebut adil, pasti, dan bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya yaitu jika sebuah peraturan perundang-undangan menggugat retribusi yang tidak ada dasar undang-undangnya, maka substansinya cacat. 2 itu ada struktur hukum. Struktur hukum adalah lembaga atau aparat penegak hukum yang menjalankan aturan seperti yang ada di dalamnya itu polisi, kejaksaan, pengadilan, hakim, advokat, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga negara lainnya. Tanpa struktur yang baik, aturan sebaik apapun tidak akan berjalan. 3 itu ada budaya hukum. Budaya hukum adalah kesadaran perilaku dan sikap masyarakat terhadap hukum. Ini sangat penting karena hukum tidak mungkin berjalan jika masyarakat tidak patuh. Contohnya, penggunaan helm sudah menjadi budaya hukum. Membuang sampah sembarangan adalah contoh budaya hukum yang belum baik. Sarana prasarana hukum. Ini di dalamnya mencakup teknologi, anggaran, gedung, sumber daya alam, fasilitas elektronik, administrasi digital. Tanpa sarana, sistem hukum tidak akan efektif. Setelah itu, sistem hukum Indonesia bersifat majemuk karena sumber historis dan sosiologis masyarakat Indonesia yang beragam. Ada 3 fondasi utama. Yang pertama itu civil law, pengaruh Belanda. Indonesia paling banyak dipengaruhi oleh civil law karena sejarah kolonial Belanda. Ciri-ciri civil law: undang-undang menjadi sumber hukum tertinggi. Putusan hakim tidak mengikat secara horizontal. Kodifikasi hukum atau KUH Perdata atau KUHP. Hakim hanya menerapkan aturan. Yang kedua itu ada hukum adat. Hukum adat berkembang dari kebiasaan masyarakat lokal. Adapun ciri-cirinya yaitu tidak tertulis, fleksibel, berbasis musyawarah, mengutamakan harmoni sosial. Contohnya itu penyelesaian sengketa tanah ulayat, denda adat, sanksi adat untuk konflik sosial. 3. Hukum Islam. Hukum Islam banyak mempengaruhi yang ada di dalamnya itu yang pertama perkawinan, waris, wasiat, wakaf, zakat, ekonomi syariah diterapkan di peradilan agama untuk seluruh umat Islam. Nilai Pancasila. Pancasila adalah sumber dari segala sumber. Adapun prinsipnya, yang pertama itu ada keadilan sosial, kemanusiaan, musyawarah, ketuhanan. Sehingga hukum Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang kedua itu saya membahas tentang sumber hukum Indonesia. Sumber hukum formal, sumber yang
diakui secara resmi. Yang secara resmi itu yaitu 1. Undang-Undang 1945, 2. Undang-Undang, 3. Peraturan Pemerintah, 4. Peraturan Presiden, 5. Peraturan Daerah, 6. Jurisprudensi, 7. Kebiasaan, 8. Traktat, 9. Doktrin. B. Sumber hukum material. Faktor yang mempengaruhi isi hukum yaitu ada agama, moral, adat, sosial, ekonomi, sejarah, dan kepentingan umum. Contoh, Undang-Undang Perlindungan Anak dibentuk karena sumber material, meningkatnya kejahatan terhadap anak. Yaitu saya membahas tentang peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang 12 tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum tertulis yang mengikat secara umum, dibentuk oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang melalui prosedur tertentu. Adapun penjelasannya, pertama itu tertulis. Tertulis itu untuk kepentingan, untuk kepastian hukum. Hukum harus jelas, tidak boleh multafsir. 2. Mengikat umum atau berlaku untuk semua warga, bukan hanya untuk kelompok tertentu. 3. Dibuat oleh lembaga berwenang. Contohnya DPR dan Presiden. Itu orang tuh membuat undang-undang. Kalau gubernur membuat perda provinsi. Kalau MA membuat peraturan Mahkamah Agung. 4. Dibuat melalui prosedur, harus mengikuti tahapan hukum agar sah. Selanjutnya, hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki menentukan mana peraturan yang lebih tinggi serta aturan mana yang batal jika konflik. Dari yang tertinggi itu, yang pertama itu 1. Undang-Undang 1945. Itu adalah dasar negara, aturan fundamental, dilindungi MK melalui judicial review. Yang kedua, TAP MPR. TAP MPR itu walaupun tidak banyak, TAP MPR yang masih berlaku tetap menjadi hukum. 3. Undang-undang dan Perpu. UU hasil persetujuan DPRD dan Presiden. Kalau Perpu itu dikeluarkan Presiden saat genting, harus disetujui DPR. Undang-undang berfungsi mengatur hak asasi manusia, pidana, pertahanan, keuangan negara, struktur pemerintahan. 4. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini menjabarkan undang-undang lebih teknis. Jika undang-undang mengatur prinsip, PP memberi detail. 5. Peraturan presiden. Peraturan presiden ini menjabarkan PP atau kebijakan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. Itu mengatur kebutuhan daerah sesuai kewenangan otonomi provinsi. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Itu mengatur kebijakan lokal tingkat kabupaten atau kota. Konsekuensi hierarki. Jika ada konflik, aturan lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah disebut asas lex superior derogat legi inferiori. Selanjutnya, saya akan membahas tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ayat 12 tahun 2011 mengatur asas umum pembentukan regulasi. Adapun asasnya, yang pertama itu asas pembentukan yang baik. 1. Kejelasan tujuan. Maksudnya, peraturan itu harus memiliki alasan yang jelas. 2. Kelembagaan yang tepat. Hanya lembaga berwenang yang boleh membuatnya. 3. Kesesuaian jenis dan materi muatan. Maksudnya itu isi peraturan harus sesuai jenisnya, dapat dilaksanakan. 4. Dapat dilaksanakan. Maksudnya itu jangan membuat aturan yang mustahil diterapkan. Kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Maksudnya peraturan harus bermanfaat, bukan beban.
Kejelasan rumusan. Kejelasan rumusan tuh harus jelas, tidak multitafsir. Yang ketujuh, keterbukaan. Proses penyusunan melibatkan masyarakat. B. Asas materi muatan. Asas materi muatan ini meliputi asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keseimbangan. Selanjutnya yaitu tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan harus pembentukan UU. Pembentukan UU terdiri dari yang pertama tuh perencanaan melalui Prolegnas. 2. Penyusunan, itu melalui naskah akademik dibuat draft RUU, disusun, konsultasi publik dilakukan. 3 tuh pembahasan, dibahas oleh DPRD bersama Presiden. Yang keempat, pengesahan. RUU yang disetujui menjadi UU. 5. Pengundangan. Pengundangan itu harus dimasukkan dalam lembaran negara. Penyebarluasan, yaitu maksudnya tuh disosialisasikan kepada publik. Tahapan ini memastikan undang-undang tidak terburu-buru, tidak bertentangan dengan aturan lain, sesuai kebutuhan masyarakat. Contoh kasus pelanggaran hierarki ini yaitu pertama, contoh nyatanya suatu peraturan daerah mengenakan iuran wajib, padahal UU pajak daerah tidak mengatur penguatan itu. Akibatnya, perda dibatalkan oleh pemerintahan pusat. Aturan dibatalkan MA melalui judicial review. Karena perda itu tidak boleh bertentangan dengan UU. Berlaku asas lex superior. Nah, itulah. Itu penutup. Demikian pembahasan lengkap mengenai sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang saya tahu telah konsep ini, dasar sistem hukum, sumber hukum, karakter hukum Indonesia, hierarki regulasi, asas pembentukan hingga contoh kasus. Semoga materi ini bermanfaat yang saya presentasikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.